Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah teori bilangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan bilangan. Sebelum kita mempelajari mengenai beberapa teori maupun materi yang berkaitan dengan teori bilangan. Nah, untuk mempelajari perkembangan bilangan, kita mulai dari peta dunia yang tertera pada gambar ini. Ini menunjukkan bahwa bilangan sudah muncul sejak zaman dahulu, sejak zaman sebelum Masehi. Dan ini bermula dari sekitaran daerah Timur Tengah, ya, Mesir, Babilonia, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan teori bilangan ini tentunya berkembang dari mulai bilangan yang dikenal sejak zaman dahulu sebelum Masehi hingga sekarang. Bilangan modern yang kita kenal dan gunakan sampai dengan sekarang. Kita akan mempelajari beberapa perkembangan teori bilangan. Permulaan matematika itu berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai. Sungai mana saja, yaitu bangsa Mesir, sepanjang sungai Nil di Afrika. Ini permulaan matematika itu berawal dari sana. Kemudian bangsa Babilonia juga sepanjang sungai Tigris dan Efrat. Bangsa Hindu sepanjang sungai Indus dan sungai Gangga. Kemudian bangsa Cina itu sepanjang sungai Huanghe dan Yangtze. Nah, berikut adalah pembagian masa perkembangan teori bilangan. Yang pertama adalah teori bilangan pada masa prasejarah atau sebelum Masehi, di mana teori bilangan ini digunakan pada suku bangsa Babilonia. Ini pada masa prasejarah, ya. Kemudian teori bilangan pada suku bangsa Mesir kuno. Kemudian teori bilangan pada suku bangsa India. Sedangkan teori bilangan pada masa setelah masa prasejarah, yaitu masa sejarah atau yang kita kenal sebagai Masehi, itu teori bilangan sudah digunakan pada suku Babilonia. Nah, ini adalah bilangan yang dikenal pada suku bangsa Babilonia. Mulai dari bilangan 1 sampai dengan bilangan 50, ya. Mulai dari bilangan 1 sampai dengan bilangan 50. Ini adalah simbol yang mereka gunakan untuk melambangkan bilangan 1 sampai dengan 50. Kemudian ada bilangan pada suku bangsa Mesir kuno. Yang mereka gunakan yaitu mulai dari 1, kemudian satuan puluhan, seperti ini, kemudian 100, 1000, 10.000, 100.000 sampai dengan 1 juta. Ini adalah simbol yang mereka gunakan pada bangsa Mesir kuno. Kemudian bilangan uniform pada Babilonia sejak tahun 5000 sebelum Masehi itu juga menggunakan penyimbolan seperti ini, mulai dari angka 1 sampai dengan 9 itu penyimbolannya seperti ini, ya. Jadi sudah menggunakan seperti yang kita kenal sebagai turus-turus. Nah, ini adalah bilangan bangsa Hindu Arab kuno pada abad ke-10. Ini sudah masuk ke Masehi, ya. Di mana bilangan 1 sampai dengan 9 itu sudah ada penyimbolan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan bilangan bangsa Maya di Amerika pada tahun 5000 sebelum Masehi ini sudah menggunakan penyimbolan seperti ini. Mulai dari 1 sampai dengan 9. Nah, kemudian ada bilangan hieroglif yang kita sering dengar, ya, pada bangsa Mesir kuno.
itu ada penyimbolan juga dari bilangan 1 sampai dengan 9. Nah, seperti yang kita lihat bentuknya seperti ini ya. Ini berbeda dengan yang kita gunakan sekarang. Nah, bilangan bangsa Arab pada abad ke-11 ini sudah eh, kita kenal biasanya, meskipun tidak jauh berbeda ya. Ini kita gunakan ada tulisan Arab mulai dari 1 sampai dengan 9. Bentuknya seperti itu. Nah, ini adalah bilangan bangsa Yunani kuno. Bilangan pada bangsa Yunani kuno itu mulai dari 1 sampai dengan 10, kemudian dilanjutkan dengan 20, 30, dan seterusnya sampai dengan 900. Kemudian ada angka Romawi yang atau bilangan bangsa Romawi yang kita juga mengenal sekarang. Teman-teman juga sering menggunakannya. Ini adalah mulai dari angka Romawi 1 sampai dengan 10, kemudian 20, 50, 100, 500, dan 1000 yang dilambangkan dengan yang tertulis di sini. Kemudian ada perkembangan bilangan Hindu-Arab dari 300 sebelum Masehi sampai dengan sekarang. Ini dirangkum di tabel berikut ini. Jadi mulai dari dulu itu mulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan Arabi. Kemudian yang kita gunakan sekarang adalah penyimbolan modern, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita akan mulai pada definisi bilangan ya, teman-teman ya. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang bersifat abstrak yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Jadi sebetulnya bilangan itu abstrak ya, yang kita kenal atau yang kita sebutkan 1, 2, 3, negatif 3 itu semuanya abstrak. Artinya tidak yang kita kenal sebagai penyimbolan 1 itu bentuknya seperti itu hanya sebagai simbol. Hanya sebagai simbol saja, tapi sebetulnya bilangan itu adalah sesuatu yang abstrak yang digunakan untuk mencacah atau mengukur. Nah, number system atau sistem bilangan itu merupakan suatu cara untuk mewakili besaran suatu item fisik ya, supaya bisa mengukur kita teman-teman. Sistem bilangan menggunakan bilangan dasar atau basis atau base atau radix tertentu, sehingga ada istilahnya bilangan biner, ada istilahnya bilangan basis 10 dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa himpunan bilangan yang sudah teman-teman tahu, baik sejak SMA maupun dulu saat di bangku SMP ya. Nah, ini adalah himpunan bilangan mulai dari yang terkecil itu adalah natural number atau bilangan asli, kemudian di sini ada I, kemudian ada bilangan rasional, kemudian bagian yang lebih besar lagi adalah bilangan real, kemudian ada bilangan kompleks, di mana di dalamnya terdapat bilangan M atau bilangan imajiner, karena bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner atau akar negatif 1. Nah, ini adalah macam-macam bilangan tadi yang seperti tergambar pada di diagram Venn sebelumnya. Mulai dari yang paling besar yaitu bilangan kompleks, itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian bilangan real sendiri itu adalah terbagi dari bilangan irasional, contohnya adalah akar 10, dan bilangan rasional yang berbentuk A per B, di mana A, B-nya adalah bilangan bulat dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Kemudian bilangan rasional itu terbagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat, di mana bilangan pecahan itu ada pecahan murni, ada pecahan campuran.
Kemudian yang bilangan bulat ini ada bilangan cacah juga termasuk bilangan negatif. Kemudian bilangan cacah itu terdiri dari bilangan asli dan bilangan nol. Meskipun bilangan cacah ini hanya kita kenal di Indonesia ya, tidak secara universal, tapi tetap saya gambarkan di sini. Nah, ini adalah beberapa tokoh teori bilangan. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi mendengarnya. Ada yang pertama Pitagoras, yang terkenal dengan teoremanya ya, yaitu teorema Pitagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kemudian ada Abu Ali Hasan, Ibnu Al-Haytham, ini yang terkenal dengan aljabarnya. Jadi aljabar yang kita ketahui sekarang itu tokohnya adalah beliau. Kemudian ada Jamshid Al-Kashi, kemudian ada Pierre de Fermat yang terkenal dengan teorema Fermatnya yang nanti juga kita akan pelajari. Kemudian Lagrange yang kita kenal dengan teorema Lagrange juga terkait dengan subhimpunan atau subgroup. Kemudian ada Adrien Marie Legendre, kemudian ada Gauss yang terkenal dengan teori integralnya. Jadi yang kita kenal itu tokohnya adalah beliau. Kemudian ada Johann Peter Gustav Lejeune dan Benjamin Peirce ya. Itu adalah beberapa tokoh-tokoh dalam teori bilangan. Nah, ada beberapa aplikasi teori bilangan yaitu diantaranya dalam bidang pembelajaran, dalam bidang teknologi, dalam bidang sains, bidang ekonomi, bidang musik, dan juga bidang filsafat, serta bidang hiburan atau permainan. Ini adalah beberapa contoh saja aplikasi teori bilangan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah untuk belajar mengurutkan ya, seperti yang sering kita lakukan dalam pembelajaran. Kemudian untuk belajar mengukur tentunya, kemudian untuk menghitung, untuk belajar melakukan operasi perhitungan, diantaranya ada menjumlahkan, mengurangkan, membagi, mengalihkan, dan mungkin sudah kita kembangkan ya sekarang memangkatkan, kemudian mengakarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi di bidang komputer. Nah, hubungannya dengan komputer, bilangan itu tentunya sangat berguna dalam perkembangan komputer ya. Ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal dalam bidang komputer. Yang pertama adalah basis 10 atau bilangan basis 10 atau yang kita kenal dengan desimal. Kemudian ada biner atau basis 2 yang kita kenal dengan 1010. Kemudian ada oktal atau basis 8 yang digunakan di komputer itu biasanya adalah dalam bentuk byte, kilobyte, megabyte. Kemudian heksadesimal itu adalah basis 16. Nah, ini adalah contohnya dari basis 10 atau desimal. Merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian ada sistem bilangan desimal juga dapat berupa bilangan bulat desimal atau desimal integer, juga dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Nah, manfaat dari sistem bilangan desimal ini tentunya adalah yang pertama lebih memudahkan atau lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sistem penomoran lain ya, karena simpel basisnya 10. Mulai dari 0 sampai dengan 9 dan memiliki lebih banyak cara untuk menyajikan. Sistem bilangan desimal sangat sering digunakan, bahkan tidak perlu memiliki pendidikan formal untuk mengetahui atau menggunakannya. Jadi tanpa kalian sekolah pun semua orang sudah tahu ya untuk basis 10 ini, tapi berbeda dengan basis-basis yang lain. Contohnya lagi adalah biner atau basis 2. Ini yang sistem bilangan dasar yang dua ya, ada pengelompokan unsur dalam suatu himpunan dua-dua. Sistem bilangan basis 2 itu disebut juga dengan sistem biner atau bilangan biner yang biasa teman-teman kenal.
Nah, lambang bilangan dari sistem bilangan dasar dengan basis 2 ini ada dua buah, yaitu 0 atau 1. Ya, yang hanya berisi dua lambang tersebut. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Ini adalah contoh sistem biner ya, teman-teman. Yang pertama, untuk mewakili bit dalam komputer yang hanya dapat memiliki 0 atau 1 nilai switch di sirkuit listrik yang dapat berupa on 1 atau off 0. Kemudian ada sistem bilangan biner yang digunakan dalam tabel ASCII ya untuk mewakili kode yang berbeda untuk karakter yang berbeda. Kemudian ada bilangan biner juga digunakan dalam alamat IP atau alamat IP atau IP address ya yang merupakan kombinasi dari nomor biner dan digunakan dalam bidang komputasi. Nah, alamat IP ini dari dua versi yang berbeda. Sekarang salah satu dikenal sebagai IP4 dan satu lainnya dikenal sebagai IP6. Nah, ini adalah penerapan dari kode binernya yang tadi kita kenal dengan 0101, di mana misalnya adalah IP address 172. Ini bentuk binernya seperti ini, kemudian 16 ini bentuknya seperti ini, di mana masing-masing itu terdiri dari ini masing-masing 1010 ini adalah bit. Kemudian ini terdiri dari 8 bits ya berarti ya. Kemudian di mana 32 bits itu berarti 4 bytes. Nah, kemudian penerapan teori bilangan dalam bidang teknologi, contohnya di bidang kriptografi. Ini adalah suatu cabang ilmu yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan pesan ya dengan cara menyamarkannya atau membuat kata sandi yang tidak mempunyai makna. Kemudian password dalam sistem komputer ini juga menerapkan teori bilangan. Nanti mungkin teman-teman dulu merasa kalau materi kombinasi permutasi itu dulu belum banyak penerapannya, hanya pada kasus-kasus kehidupan sehari-hari. Tapi dalam sistem komputer atau saat kita membuat kombinasi password itu juga ternyata menggunakan teori bilangan, yaitu penerapan dari kaidah pencacahan, di mana mungkin seseorang menginginkan passwordnya itu berbentuk apa, apakah hanya karakter angka saja ataukah kombinasi antara angka dengan huruf, itu nanti berdasarkan kaidah pencacahan. Termasuk PIN pada ATM atau kartu kredit, berapa panjang PIN yang diinginkan oleh bank tertentu, berapa kombinasi yang dibutuhkan, itu tentunya menggunakan teori bilangan atau kaidah pencacahan materi tersebut. Nah, bedanya apa? Jika password itu bertujuan untuk otorisasi akses, maka kunci pada kriptografi ini digunakan oleh Julius Caesar untuk menyandikan pesan uang yang ia kirim kepada gubernurnya. Ini mereka dulu menggunakannya untuk seperti itu ya. Nah, ini contoh pengkodian atau kriptografi yang mereka gunakan. Di mana ini adalah huruf aslinya A, B, C, D, F, G, sampai Z. Kemudian ini adalah pengkodeannya di mana A diubah menjadi D, B diubah menjadi E, Z diubah menjadi C, sehingga ketika kita mau berbicara sesuatu itu menggunakan yang ada di C ini atau di kata sandinya. Nah, penerapan teori bilangan lainnya yaitu diantaranya juga pada barcode atau kode baris yang meskipun bentuk barcode sekarang itu macam-macam ya, tidak selalu seperti ini. Nah, pada awalnya penggunaan kode baris ini dilakukan untuk membantu proses pemeriksaan barang-barang secara otomatis. Namun saat ini kode baris atau barcode ini sudah berkembang, sudah bisa digunakan untuk kartu identitas, untuk kartu kredit, pembayaran secara otomatis dan lain sebagainya. Nah, ini ya, misalnya bentuknya 001101 itu juga akan tergambarkan atau merepresentasikan
spasi spasi garis-garisnya ya. Itu kalau yang tertera pada kode baris yang bentuknya seperti ini. Oke. Itu beberapa penerapan dari teori bilangan, teman-teman, di antaranya juga pada barcode dan nah, sekarang tugas dari teman-teman semua adalah silakan mencari atau berikan masing-masing 3 contoh aplikasi dari teori bilangan dalam bidang yang pertama sains, kemudian yang kedua musik, kemudian yang ketiga adalah hiburan atau permainan. Ini harapan saya tidak sama ya antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Untuk contohnya silahkan bisa langsung dibuka di Padletnya masing-masing, di Padlet grup kita. Kemudian di bagian penugasan saya sudah eh, mencantumkan tugas untuk memberikan masing-masing 3 contoh aplikasi teori bilangan. Silakan teman-teman bisa langsung berkomentar di bawahnya dengan cara menyertakan nama kalau belum memiliki akun Padletnya. Tetapi kalau sudah mempunyai akun Padletnya, tidak perlu mencantumkan nama, langsung mengomentari masing-masing 3 contohnya itu apa saja. Harapannya hari ini semuanya sudah menyelesaikan komentarnya dan itu saja materi mengenai sejarah dan perkembangan bilangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.